Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Tunas Gemilang, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Bu Nisa. Bu Nisa akan menjelaskan tentang fikih. Nah, di bab pertama kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Bersuci itu apa? Bersuci itu adalah membersihkan diri dari hadas dan juga najis. Apa itu hadas? Apa itu najis? Nah, kita akan bahas di video ini. Lalu, macam-macam bersuci itu apa saja ya? Anak-anak mau tahu kan? Oke, silahkan simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Pengertian bersuci. Bersuci atau toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Lalu, apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang dan menghalangi untuk sholat. Contohnya apa? Kentut, buang air kecil, buang air besar. Nah, sedangkan najis adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah. Contohnya kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, darah, dan air liur anjing. Oke, sudah paham ya perbedaan hadas dan najis itu seperti apa? Alhamdulillah, sip. Nah, sekarang Bu Nisa akan menjelaskan tentang macam-macam bersuci atau toharoh. Anak-anak tahu ada berapa macam cara bersuci? 1, 2, atau 3? Salah satunya mungkin tahu ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, yaitu wudhu. Nah, anak-anak pasti sering melakukan wudhu ketika sebelum sholat. Yang kedua adalah mandi wajib. Dan yang ketiga adalah tayamum. Oke, ini adalah macam-macam bersuci. Mari kita bahas yang pertama. Pertama yaitu wudhu. Apa yang akan kita bahas? Pertama yaitu pengertian wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, cara berwudhu. Oke, kita langsung saja kepada pengertian berwudhu. Wudhu adalah menghilangkan hadas kecil dengan air. Contoh hadas kecil ialah kentut, buang air kecil, dan buang air besar. Kewajiban berwudhu ditetapkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan 2 mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Sedangkan dalam as-sunnah adalah sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Oke, selanjutnya kita bahas fardu wudu. Fardu wudu yang pertama adalah membasuh muka. Para ulama membatasinya mulai dari batas tumbuh rambut sampai bawah dagu dan dari telinga hingga ke telinga. Lalu yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Basuh kedua tangan sampai ke siku ya. Dan yang ketiga adalah mengusap kepala. Terdapat 2 pendapat dalam mengusap kepala ini. Yang pertama, mengusap kepala seluruhnya menurut Imam Malik dan Ahmad, dan yang kedua, mengusap kepala sebagian saja menurut Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki. Basuh kedua kaki sampai ke mata kaki, sesuai dengan sabda Nabi kepada orang yang hanya mengusap kakinya. Celakalah bagi kaki yang tidak pernah dibasuh, dia diancam di neraka. Itulah 4 rukun wudhu yang tercantum secara tekstual dalam ayat wudhu di Al-Maidah ayat 6. Tapi masih ada 2 tambahan lagi, yaitu niat.
Menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat. Urgensi niat itu untuk membedakan antara ibadah dari kebiasaan. Namun niat itu tidak perlu dilafazkan. Lalu tertib, maksudnya adalah berurutan, dimulai dari membasuh muka, tangan, mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Oke, selanjutnya kita akan membahas sunnah wudhu. Sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah. Ini adalah sunnah yang harus diucapkan saat memulai pekerjaan. Rasulullah bersabda, berwudulah dengan menyebut nama Allah. Lalu yang kedua adalah bersiwak. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, jika tidak akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Lalu yang ketiga adalah membasuh dua telapak tangan 3 kali basuhan di awal wudu. Sesuai dengan hadis Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Lalu yang keempat adalah berkumur sambil menghisap air ke hidung dan menyemburkannya keluar. Yang kelima adalah menyisir jenggot dengan jari-jari tangan. Hadis riwayat dari Utsman dan Ibnu Abbas. Yang keenam adalah mengusap daun telinga seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan At-Tarawi dari Ibnu Abbas dan Al-Muqaddam. Lalu yang ketujuh adalah berdoa setelah wudhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudhu dan menyempurnakannya, kemudian berdoa. Nah, itu semua adalah sunnah-sunnah wudhu. Oke, itulah tadi sunnah-sunnah berwudhu anak-anak. Selanjutnya, kita simak tutorial berwudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Inilah cara wudhu yang benar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu tadi tutorial berwudu sesuai dengan sunnah. Anak-anak silahkan praktikkan ya setiap kali berwudu. Oke, selanjutnya apakah anak-anak tahu air apa saja yang bisa digunakan untuk berwudu? Ayo, ada yang tahu apakah semua air bisa digunakan untuk berwudu? Oke, Bu Nisa akan jelaskan jenis-jenis air. Pertama, ada air suci tapi tidak mensucikan. Artinya airnya suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu. Contohnya ini air sirup, air teh, air kopi, air kelapa. Tapi yang kedua adalah air suci dan mensucikan. Artinya airnya suci dan bisa digunakan untuk berwudu. Air ini belum tercampur dengan benda apapun. Contohnya air sungai. Lalu yang kedua, air hujan. Dan yang ketiga, air sumur. Yang keempat, air embun. Yang kelima, air danau. Yang keenam, air laut. Nah, itulah tadi macam-macam air yang dapat digunakan untuk berwudu. Sampai di sini dulu penjelasan tentang bersuci. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum.